Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah pertemuan lalu kita telah membahas tentang merancang judul penelitian, maka selanjutnya kita akan membahas komponen pada artikel ilmiah untuk jurnal dan conference. Berikut merupakan contoh dari artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Dalam contoh berikut, artikel tersebut berjudul Antecedents of Impulsive Buying Among Muslims, The Mediation Role of FOMO. Artikel tersebut diterbitkan di jurnal Lifalah IAIN Kendari. Artikel ilmiah pada umumnya terdiri atas beberapa bagian. Gambar berikut menunjukkan anatomi dari sebuah artikel ilmiah dengan pendekatan visual berbentuk jam pasir yang mengilustrasikan struktur dan alur logis yang harus diikuti saat menulis sebuah artikel ilmiah. Bagian jam pasir ini melambangkan bagaimana narasi dalam artikel ilmiah bergerak dari gambaran umum, menjadi spesifik, dan kemudian kembali ke pandangan umum, mengikuti pola. Bagian atas jam pasir, yakni bagian yang menyempit ke tengah introduction. 1. Apa yang diketahui? Bagian ini memberikan latar belakang atau pemahaman umum tentang topik yang diteliti. Penulis harus menjelaskan konteks, relevansi, dan apa yang sudah diketahui oleh ilmuwan dalam bidang tersebut. Tujuan dari bagian ini adalah memberi pembaca pemahaman umum dan menghubungkannya dengan penelitian yang ada. 2. Apa yang tidak diketahui? Setelah menjelaskan latar belakang, penulis mengidentifikasi celah atau masalah yang belum terpecahkan dalam literatur yang ada. Ini adalah bagian di mana penulis menyatakan pertanyaan penelitian atau masalah yang akan mereka jawab. Mengidentifikasi apa yang belum diketahui sangat penting untuk menunjukkan relevansi dari penelitian yang dilakukan. 3. Bagaimana dan mengapa kita harus mengisi celah tersebut? Bagian ini menjelaskan tujuan penelitian dan alasan pentingnya penelitian tersebut. Penulis juga dapat merumuskan hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai. Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat mengatasi masalah yang diidentifikasi sebelumnya dan menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Setelah bagian introduction, umumnya membahas tinjauan pustaka atau literatur review, hipotesis, dan kerangka pemikiran. Namun di beberapa jurnal ilmiah, penulisan literatur review dan hipotesis terkadang dimasukkan ke dalam bagian introduction. Bagian tengah jam pasir, yakni bagian titik terkecil di tengah methods dan result. 4. Methods, apa yang Anda lakukan? Bagian metode menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk melakukan penelitian. Penjelasan tentang desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan. Ini adalah bagian teknis dan harus detail agar penelitian dapat direplikasi oleh orang lain. 5. Result, hasil apa yang Anda peroleh? Bagian ini menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dapat berupa data, temuan kualitatif, atau hasil analisis statistik. Tidak ada interpretasi di sini, hanya pemaparan temuan secara objektif. Bagian bawah jam pasir, yakni bagian melebar dari tengah discussion dan conclusion. 6. Discussion, bagaimana hasil ini mengisi celah yang ada. Di bagian ini, penulis membahas implikasi dari hasil yang diperoleh. Penulis menjelaskan bagaimana hasil penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dan mengisi celah pengetahuan yang diidentifikasi di bagian pendahuluan. Juga mencakup perbandingan dengan penelitian sebelumnya, keterbatasan studi, dan apa arti hasil tersebut. 7. Conclusion, apa artinya ini untuk langkah selanjutnya? Kesimpulan meringkas hasil dan implikasi utama dari penelitian. Bagian ini seringkali menawarkan pandangan ke depan, seperti rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Aplikasi praktis dari hasil, atau pentingnya temuan dalam konteks yang lebih luas. Struktur jam pasir ini mencerminkan alur yang bergerak dari umum, yakni bagian introduction dan literatur review, konteks luas dan pemahaman tentang topik,
spesifik yakni bagian methods dan result. Fokus pada detail penelitian yang dilakukan dan hasilnya. Umum kembali yakni bagian discussion dan conclusion. Mengembalikan temuan tersebut ke konteks yang lebih luas untuk melihat implikasi dan pentingnya. Pendekatan ini membantu penulis untuk secara logis menyampaikan alur penelitian, dari memahami masalah secara umum, meneliti secara mendalam, hingga menghubungkan kembali hasil tersebut dengan pemahaman yang lebih luas. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.